bidang hukum tata negara untuk melengkapi tugas mata kuliah konstitusi dan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Quinta Dira Anastasia Kurniawan dengan NPM 2462011004. Saya angkatan 24. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu selaku narasumber untuk melengkapi tugas dari konstitusi dan HAM. Baik Bu, diperkenalkan diri. Oke, nama saya Dr. Maricia Fedia, salah satu dosen di bagian hukum tata negara. Oke Bu. Untuk kali ini saya akan menanyakan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme perlindungan HAM dalam kerangka hukum tata negara khususnya peran Mahkamah Konstitusi menurut Ibu? Oke, terkait dengan perlindungan hak asasi manusia ya, melalui lembaga Mahkamah Konstitusi itu mekanismenya adalah warga masyarakat bisa mengajukan judicial review. Karena di sini kan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam hal apabila ada undang-undang yang dirasakan bertentangan dengan hak-hak warga negara, hak-hak konstitusional yang sudah diatur di dalam konstitusi, masyarakat bisa mengajukan judicial review, jadi melalui peradilan Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu hak asasi kita terlindungi gitu, sehingga undang-undang yang disusun oleh DPR bersama pemerintah itu tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh konstitusi. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar dalam implementasi norma HAM yang sudah dijamin konstitusi, terutama terkait pelanggaran HAM berat? Oke, tantangan terbesarnya ya. Jadi memang kalau setiap ketentuan yang ada di dalam hukum itu kan tidak ideal, realitasnya itu sesuai gitu kan ya. Jadi biasanya selalu akan ada gap lah antara idealitas dengan realitas. Nah, untuk dalam hak asasi manusia sendiri itu kan selalu menghadapi tantangan-tantangan, baik itu berasal dari internal kelembagaan, dari masyarakat ataupun mungkin dari eksternal kelembagaan yang ada gitu, misalkan dalam hal upaya pemenuhan hak asasi manusia. Nah, tantangannya adalah masyarakat posisinya terhadap kelembagaan pemerintah itu biasanya desainnya ya susah mengharmonisasikan gitu kan. Gimana lembaga-lembaga yang ada seharus bisa menegakkan hak asasi manusia, namun juga tidak melebihi batas kewenangan gitu kan, sehingga pelanggaran HAM berat ini kan biasanya dilakukan oleh beberapa itu dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara sendiri kan, sehingga tantangannya ya karena mereka memiliki sebuah kuasa kewenangan, biasanya masyarakat akan tertekan, terintimidasi. Nah, itu tantangannya menurut saya, sehingga perlunya adanya keharmonisan, perlunya ada sinergi kelembagaan negara dalam upaya penyelenggaraan negara, sehingga jangan sampai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sinergi antara lembaga negara, misalnya DPR, Presiden, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi dalam menjamin pemenuhan HAM tersebut? Oke, dalam pemenuhan hak asasi manusia ya. Nah, karena memang pemenuhan hak asasi manusia ini kan bukan tanggung jawab satu lembaga aja, itu juga menjadi tanggung jawab beberapa lembaga negara, termasuk di sini ada DPR, ada Komnas HAM, ada pemerintah gitu kan ya. Nah, dalam hal ini untuk mensinergikan antara lembaga ini mereka harus saling memiliki political will yang sama sih menurut saya. Jadi dalam arti bahwa DPR perlu membentuk undang-undang yang dimana mengatur bahwa proses di lapangan ya penyelenggaraannya itu Komnas HAM bisa melakukan tugas dan kewenangannya secara optimal. Biasanya kan beberapa lembaga itu terkendala oleh kewenangan, terkendala oleh aturan yang ada gitu, substansi yang ada. Nah, untuk mensinergikan itu DPR perlu mengakomodir aspirasi apa yang dibutuhkan gitu kan, supaya penyelenggaraan pemenuhan hak asasi itu bisa tercapai. Kalau ada kendala apa, sehingga DPR bersama pemerintah perlu membuat regulasi yang sifatnya mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia. Baik Bu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apakah konstitusi yang berlaku saat ini benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat atau justru lebih banyak mewarnai kepentingan elit politik? Oke,
kalau menilai konstitusi ya, sebenarnya kalau konstitusi itu kan bebas dinilai oleh masyarakat, bebas diinterpretasikan, tapi memang secara legal gitu kan, asasnya adalah Mahkamah Konstitusi yang bisa menginterpretasikan pemaknaan dari konstitusi itu sendiri. Nah, apakah saat ini sudah mencerminkan asas kedaulatan rakyat? Kalau mencerminkan menurut saya sudah. Dalam arti beberapa ketentuan yang ada di dalam konstitusi itu sudah menjamin bahwa memang adanya perlindungan terhadap masyarakat dari kayak salah satunya pemilu gitu kan. Pemilu masyarakat bisa langsung memilih wakilnya, itu kan menjadi salah satu ciri dari adanya upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun karena memang di dalam proses penyelenggaraan demokrasi kita gitu kan, kita kan nggak bisa melakukan demokrasi secara langsung gitu kan ya, karena masyarakat Indonesia itu kan sangat banyak ya jumlahnya, wilayahnya sangat luas, sehingga kita menerapkan namanya demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi perwakilan ini sudah ditentukan di dalam konstitusi bahwa memang harus berasal dari partai politik. Tentu namanya partai politik itu memiliki ideologis yang punya kekhasan sendiri, punya tujuan partai politiknya sendiri gitu kan, dan tidak bisa terhindarkan bahwa partai politik yang ada juga praktiknya sebenarnya beberapa elit yang memang memenuhi kepentingan kelompoknya aja gitu, jadi menimbulkan oligarki gitu kan. Karena praktik oligarki itu sebenarnya dihindari, karena oligarki itu kan hanya mengacu pada beberapa kelompok orang, tidak masyarakat. Sedangkan yang kita harapkan adalah negara demokrasi yang mengutamakan masyarakat sebagai prioritas. Sehingga memang konstitusi yang ada ya sangat kalau dikatakan full kedaulatan rakyat enggak juga, dikatakan full itu elit politik aja juga enggak. Jadi ada dinamika lah, dinamika yang ada dalam konstitusi kita mengaturnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu luangnya untuk saya wawancarai. Semoga penjelasan Ibu bisa bermanfaat untuk saya dan untuk yang lainnya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu. Maaf kalau ada tutur kata atau dari pertanyaan saya yang tidak benar, saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.